Dan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kerusuhan di cabang pertandingan sepak bola di hari kedua PON ke-19, kita akan langsung bergabung dengan koresponden Erlangga Wisnu Aji yang saat ini berada di Gedung Olahraga Citra Arena. Angga, pasti Anda ada di pusat bagaimana perbincangan PON di sana. Apa yang kemudian bisa Anda jelaskan tentang kerusuhan tadi itu? Ya Budi, memang sangat disayangkan ya tadi pertandingan siang dan sore tadi antara tim sepak bola DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sempat diwarnai kerusuhan di babak pertama sehingga pertandingan sempat dihentikan dan bahkan polisi sempat mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerusuhan penonton. Sebenarnya pertandingan sendiri berjalan sangat menarik dan manajer dari tim DKI Jakarta Benny Erwin sempat berkomentar kepada wartawan bahwa sebenarnya dia mengakui bahwa tim Jawa Barat tampil jauh lebih baik dibandingkan tim DKI yang tidak mampu mengembangkan pertandingan. Namun sebelum PON ini berlangsung memang sudah sempat ada kekhawatiran bahwa lokasi Stadion Pakansari di Cibinong yang juga tempat akan berlangsungnya pertandingan tim DKI ini rawan terjadi kerusuhan penonton begitu, karena mungkin ini ada sedikit asosiasi antara Persib dan Persija yang kita ketahui bahwa kedua supporter ini saling berseteru dan sering terlibat keributan saat pertandingan bola. Namun apapun yang terjadi di pertandingan tadi sudah seharusnya tidak terulang lagi dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan saya rasa aparat keamanan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mampu meredam kondisi tersebut, dan akhirnya seperti kita ketahui bahwa pertandingan di babak kedua bisa dilanjutkan dan akhirnya tim Jawa Barat dapat memenangkan pertandingan dengan skor 2-0, Budi. Memang jangan sampai kejadian ini terjadi terulang lagi, terutama di pertandingan-pertandingan dan juga venue-venue lainnya. Tapi melihat kejadian yang terjadi di Cibinong pada hari ini, Angga, otoritas panitia penyelenggara PON kali ini apakah melakukan antisipasi untuk menghindari kejadian-kejadian ini terulang, misalnya dengan sensitivitas supporter misalnya, apakah ada antisipasi khusus dari panitia penyelenggara terutama untuk menghindari kejadian seperti ini terulang, tidak hanya di cabang sepak bola tapi juga di cabang-cabang lainnya? Ya, saya rasa panitia besar PON ini sudah mengambil pelajaran yang penting ya dari kerusuhan yang terjadi antara tim sepak bola DKI Jakarta dan Jawa Barat sore tadi. Dan tentunya ini aparat keamanan, panitia juga harus mengantisipasi di venue-venue lain yang mungkin ada potensi terjadi keributan penonton. Tapi saya rasa ini sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ini adalah ajang pesta olahraga terbesar di tanah air yang mungkin kedepannya kita akan menatap ke SEA Games, Asian Games, atau bahkan Olimpiade, sehingga di ajang ini kita semestinya semua bahwa atlet, panitia maupun penonton sudah seharusnya dapat bersikap lebih dewasa, tidak mencampur adukan antara kita lihat di kerusuhan sepak bola tadi, tidak mencampur adukan antara perseteruan antara klub Persib dan Persija yang selama ini terjadi. Kita pisahkan sejenak bahwa ini adalah ajang PON di mana tujuan besarnya adalah bagaimana memajukan olahraga Indonesia untuk di tingkat yang lebih tinggi lagi, di tingkat Asia atau bahkan dunia di Olimpiade, Budi. Selain potensi kerusuhan supporter seperti yang terjadi di Cibinong pada hari ini, Anda melihat catatan-catatan lain dari penyelenggaraan PON kali ini, terutama yang masih belum tergarap dengan baik, misalnya venue, infrastruktur, atau mungkin ada fasilitas-fasilitas yang masih kurang diselenggarakan oleh pihak panitia ini, Angga? Ya, mungkin yang menjadi catatan adalah kondisi dari Stadion Sijalak Harupat. Kondisi Stadion Sijalak Harupat ini adalah merupakan salah satu venue utama di dalam PON 19 Jawa Barat ini, karena di kawasan Stadion Sijalak Harupat ini 11 cabang olahraga akan digelar di sana. Namun sayangnya sebenarnya kondisi arena olahraga yang akan digunakan sudah tidak ada masalah, semua dalam kondisi yang cukup memadai. Namun sayangnya beberapa fasilitas penunjang seperti di cabang olahraga polo air, ini tangga di tribun penonton masih belum selesai dengan sempurna. Tribun penonton juga dalam kondisi seperti itu. Ini pantauan yang kami lakukan pada siang hari tadi. Namun ini semestinya memang Sijalak Harupat ini memang dibangun dan direnovasi, dipugar, beberapa gor baru saja dibuat khusus untuk menyambut penyelenggaraan PON 19 Jawa Barat. Namun jangan sampai kekurangan-kekurangan ini semestinya dapat diantisipasi oleh panitia dan tidak mengganggu penyelenggaraan cabang olahraga yang ada di sana. Karena memang sebenarnya arena olahraga di sana dalam kondisi baik, Budi, dan sangat layak untuk digunakan. Baik, terima kasih Erlangga Wisnu Aji atas laporan dan perkembangannya dari arena PON di Bandung, Jawa Barat.